Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama Ibu dan Cina. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan video kali ini Bunda mau memenuhi permintaan dari subscriber pada kolom komentar pada video Bunda sebelumnya nih, request untuk Bunda memberikan video tentang tanda-tanda persalinan. Nah, sebelum Bunda nanti bercerita pada topik pembahasannya nih, nanti Bunda akan cerita dulu pengalaman Bunda sewaktu masih jadi mahasiswa kebidanan. Iya, jangan di skip video ini, tonton sampai akhir biar nggak ketinggalan informasi tentang tanda-tanda persalinan. Nah, jadi ceritanya kejadian ini terjadi pada waktu Bunda masih jadi mahasiswa kebidanan. Nah, kalau jadi mahasiswa kebidanan ini Bunda praktek gitu kan, mesti ada jadwal praktek 1 bulan penuh di bidan praktek swasta. Saat itu Bunda praktek di sebuah kecamatan di Kabupaten Semarang. Kalau jadi mahasiswa kebidanan nih kan masih semangat-semangatnya nih, masih seneng-senengnya cari banyak kasus tentang kehamilan, tentang persalinan, dan malamnya lembur bikin asuhan kebidanan dengan narasi gitu kan, panjang kali lebar menceritakan tentang asuhan yang kita berikan pada pasien. Nah, Bunda lembur sampai jam 12 malam, tiba-tiba subuh itu setelah sholat subuh ada bel bunyi, ting tong gitu kan. Nah, yang tersirat pada waktu itu adalah kalau di jam-jam di luar jam praktek bidan gitu, karena kalau pagi kan prakteknya jam 6 sampai jam 7. Kalau ada jam 5 bel gitu kan, pasti ini ada kondisi darurat. Nah, saat itu yang biasanya terjadi kalau di kebidanan kondisi darurat yang tidak mengenal jam adalah persalinan. Karena namanya persalinan itu bisa terjadi kapanpun, jam berapapun gitu kan. Dan tanpa pikir panjang nih, karena Bunda nih lagi seneng-senengnya, lagi semangat-semangatnya dan dibilang bidan siaga gitu kan, Bunda langsung lari. Lupa nih masih pakai training gitu kan. Tapi saat itu yang berpikiran adalah kalau memang ini kondisi darurat berarti harus segera ditangani. Dan saat Bunda buka pintu rumah, depan rumah, tada, ternyata sudah ada satu buah angkot ya berwarna orange pada waktu itu, dan turun 3 orang bapak-bapak, 1 supir dan 2 orang yang lain, langsung buka pintu belakang. Yang ada di pikiran Bunda saat itu, oh berarti mau ada persalin nih, sampai mau dibantuin sama bapak-bapak nih yang sudah siap gitu ya mau bantuin ibunya ini masuk ke dalam. Dan bayangan Bunda ternyata si ibu yang Bunda pikir ibunya ini dalam kondisi yang mungkin mules gitu ya, harus cepat dibantu, harus digendong sampai ke dalam. Ternyata 2 orang bapak ini ngangkut ibunya dan 1 orang bapak ini gendong anak gendong bayi maksudnya. Jadi bayinya ini sudah keluar dengan tali pusat yang masih nyambung sana jalan lahir ibu gitu. Jadi ya Bunda kan kaget gitu ya, bayinya sudah lahir guys. Dan bayangan Bunda saat itu bayinya lahir di dalam angkot dong, karena memang kondisinya diantarnya juga naik angkot gitu kan. Tanpa pikir panjang Bunda langsung tolong ini bantu yang bayinya sudah lahir gitu ya guys. Jadi Bunda tinggal menjalankan proses selanjutnya, yaitu potong tali pusat bayi dan ngeluarin plasenta gitu. Ringan sih sebenarnya tugas Bunda tinggal nyelesain itu aja, walaupun sebenarnya kurang greget gitu ya, masa bidan nggak bantu ngeluarin bayi, cuma potong tali pusat aja gitu, kayaknya kan kurang greget sebenarnya. Nah, tapi karena memang kondisinya seperti itu, Bunda juga harus selesaikan pekerjaan saat itu dengan bidan yang praktek juga tentunya ya, di bawah bimbingan Bu Bidan yang praktek. Setelah ibu nyaman, ibu sudah bersih, sudah semuanya, Bunda kaget nih lihat bayinya. Loh, ternyata bayinya itu dalam badannya itu nempel pasir guys. Pasir yang nempel. Badannya tuh nempel, ada pasir-pasirnya itu sampai semuka-mukanya gitu. Nah, karena tadi nggak sempet kan Bunda anamnesa, Bunda tanya-tanya, karena kondisi darurat harus segera diselesaikan proses persalinannya. Oh my god. Bunda bisa tanyanya ini setelah selesai tindakannya. Bunda tanya sama si bapak ini, Pak, ini sebenarnya bayinya tadi lahir di mana? Karena tahu pikiran Bunda dari awal kan diangkot gitu ya, tapi kok bisa banyak pasir kayak gitu? Ini angkot apa truk buat ngangkut pasir sebenarnya guys? Dan ternyata sambil malu-malu gitu ya, bapaknya dicerita. Ternyata awal ceritanya tuh di jam 3 pagi, ibu ini udah ngerasain mules gitu ya.
dengan rasa mau ngelahirin, terus bilang sama suaminya ini, Pak, aku mulus udah kayak mau ngelahirin gitu. Dan ternyata karena ini kehamilan ketiga, ibunya kan sudah mulai hafal gitu ya guys, tanda-tanda persalinan, mungkin mulus gitu kayak mau ngelahirin, dia udah tahu nih. Nah tapi karena si suami ini ngelihat istrinya kok oke-oke aja gitu ya, masih cantik-cantik aja, masih cantik-cantik aja, nggak yang kesakitan banget gitu, si suami santai, oh ya nanti habis subuh ya bu, antar ke Bu Bidan naik motor. Nah singkat cerita di perjalanan ini ternyata si ibu nih nepuk si bapaknya, sayang nggak kuat gitu kan. Tanpa pikir panjang bapak panik gitu kan, berhentiin motornya. Ibunya langsung turun gitu kan dari motor, dia langsung duduk di bawah pohon dan ternyata adalah pohon bambu guys. Ibunya duduk di bawah pohon bambu dan karena udah mules banget gitu ya, dari cerita bapaknya nih, ibunya cuma ngeden 1, 2, 3 kali ngeden, kemudian keluar kepala bayi. Nah, dilosok di tanah, kepala bayi keluar gitu kan guys, kemudian disusul perut, paha, kaki, keluar semua. Dan ya bener ini banyak pasirnya karena ternyata ibunya juga ngedennya juga sambil gelesotan di atas pasir gitu loh ya Allah. Dan karena bapaknya ini bingung, nggak bisa berbuat banyak juga, akhirnya bayi dibiarkan keluar di atas pasir, nggak ada yang pegang juga, nggak ada kain juga saat itu karena ternyata bapak ini nggak siap-siap bawa tas gitu loh yang harusnya dibawa untuk persiapan persalinan, yang biasanya isinya baju bayi, bedong, baju ibu, kemudian ada pembalut setelah persalinan juga gitu kan. Nah jadi ceritanya kenapa bayi ini banyak pasirnya ya karena proses persalinannya seperti itu. Dan sedih gitu ya guys, maksudnya kita sebagai bidan, ya Allah kok bisa ini ibu telat gitu ya, telat dalam proses rujukan ke tempat fasilitas kesehatan, padahal harusnya seorang ibu yang sudah beberapa kali melahirkan harusnya paham gitu ya, kok ini sudah mau persalinan, yaudah berangkat aja, nggak usah nunggu sampai kencengnya itu mulai teratur, mulai sering gitu kan. Nah bapaknya juga yang maksudnya menceritakannya juga yang malu, yang sedih, juga happy juga sebenarnya karena alhamdulillahnya dengan kondisi seperti ini bayinya lahirnya juga sehat selamat, dan dari cerita bapaknya bayinya langsung nangis juga saat itu gitu. Nah jadi udah tertarik nih biar nggak terjadi kejadian lagi kayak si ibu ini yang lahir di bawah pohon bambu gitu ya. Dan sebenarnya kesulitannya juga saat membersihkan bayinya gitu, ini badannya udah lengket dan ada lemak-lemak lemak putih itu yang menyelubungi tubuh bayi kalau habis lahir gitu kan, ketempelan sama pasir jadi udah kayak donat, kasih meses guys. Ini lengket banget, bersihnya juga susah gitu kan. Jadi ayolah ibu-ibu hamil, penting harus tahu ya tanda-tanda persalinan, mendekati persalinan apa aja. Jadi untuk tanda-tanda ibu hamil mendekati waktu persalinan gitu ya. Yang pertama, adanya kontraksi rahim dengan frekuensi dan interval yang mulai teratur gitu ya. Jadi misalkan terjadinya pertama nih 10 menit 1 kali kontraksi dengan kekuatannya cuma 10 detik atau 20 detik gitu. Lama-lama dalam waktu 10 menit ini frekuensinya lebih sering nih. Jadi terjadi 2-3 kali kontraksi dan lamanya lebih dari 30 detik sampai 40 detik. Nah ini berarti sudah harus dicurigai ya, harus sadar, oh ini bentar lagi mau bersalin nih. Dan kontraksinya ini menimbulkan nyeri dari pinggul sini belakang menjalar sampai ke perut tuh. Dan ini sangat luar biasa sekali ya yang dirasakan ibu hamil ini. Makanya ayo sayang sama perempuan, semua ibu-ibu nih. Karena mau persalinan itu rasanya luar biasa sekali. Dan kalau sudah ada tanda-tanda ini, langsung segera persiapkan untuk ke fasilitas kesehatan gitu ya. Dan yang kedua ini adanya penipisan dan pembukaan serviks. Nah, serviks ini adalah jalan lahir gitu ya guys, yang orang bilang itu jalan lahir. Kalau mungkin yang sudah sering nganter ibu-ibu mau bersalin gitu ya, saudaranya atau istrinya, dokter atau bidan selalu bilang pembukaan 3, pembukaan 4 gitu ya. Sebenarnya apa sih yang buka, apa pintunya? Pintunya terbuka, ya itu benar, pintu lahir ya, jalan lahir atau serviksnya. Jadi mulai ada pembukaan di kisaran 1 sampai 10, dan kalau udah pembukaan 10 cm berarti bayi siap lahir. Dan warning, ini harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Dan biasanya yang ketiga nih, tanda-tanda yang ketiga, mulai ada keluar bloody show. Bloody show ini adalah
lendir yang bercampur dengan darah. Nah, ini juga terjadi karena sudah ada mulai penipisan dan pembukaan serviks itu tadi, gitu ya. Dan yang keempat, ketuban pecah. Jadi normalnya sih beberapa memang ketuban itu pecahnya saat pembukaan sudah di angka 7, 8, 9 gitu, mendekati waktu persalinan. Tapi tidak menutup kemungkinan si kulit ketuban bayi ini juga pecah di awal-awal ibunya baru ngerasain mules atau baru pembukaan awal gitu. Nah, kalau sudah ada tanda ini, gak usah tunggu-tunggu lagi, langsung cus dibawa ke fasilitas kesehatan karena ini sudah jelas ini tanda-tanda mau persalinan. Apalagi usia kehamilan ibu juga sudah usia kehamilan yang memang harusnya lahir gitu, di atas 37, 38, 39 minggu sampai 40 minggu gitu ya. Dan yang terakhir adalah dorongan ingin mengejar. Yang kelima ya. Kalau dorongan ingin mengejar ini biasanya terjadi saat perbukaannya ini sudah mendekati lengkap gitu. Di 8, 9, 10 ibu sudah pengen ngejar rasanya. Gitu ya guys. Jadi kenali tanda-tanda mendekati persalinan agar tidak terjadi lagi kasus seperti si ibu ini gitu ya guys. Apalagi fasilitas kesehatan kita tuh udah sangat bagus, sudah sangat baik. Kalau sampai terjadi hal seperti ini kok rasanya ya Allah miris gitu ya. Kehamilannya sudah sangat dinanti-nantikan, pengennya persalinannya juga berjalan lancar di tempat fasilitas kesehatan yang memang dari awal nih sudah dipersiapkan sama calon orang tua ini gitu ya. Dan jangan lupa selalu dipersiapkan nih kalau hamilnya sudah usia tua gitu ya, tas yang berisi perlengkapan untuk dibawa ke persalinan yang berisi seperti yang Bunda tadi jelaskan. Dan jangan lupa bawa buku ibu dan anak atau buku KIA yang berwarna pink gitu. Juna, Bunda udah selesai videonya. Nah, ada yang mau ditambahin nggak? Oh ya, Bu Juna punya tebak-tebakan loh. Ya, apa Juna? Silahkan. Nah, kenapa Superman sayapnya di belakang? Biar nggak kedinginan pas Superman itu terbang. Bukan. Bukan. Apa dong jawabannya? Kasih tahu nggak ya? Tahu dong. Ya udah deh. Jawabannya adalah soalnya kalau sayapnya di depan nanti dikira mau potong rambut. Kalau saya Superman di depan dikira potong rambut guys. Ya deh, betul deh jawaban Juna deh, Bunda nggak bisa jawab. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kami. Kalau memang video kami bermanfaat, boleh di-share untuk memberikan informasi ke teman-teman yang lain. Jangan lupa klik tombol lonceng. Jangan lupa Subscribe, like, dan komen. Oh ya Bun, masih ada satu lagi. Jangan lupa pipis dulu sebelum bobok dan nggak apa-apa. Baik Juna, terima kasih pesannya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kami. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.